Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari kelas praktikum TROA, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Dalam video ini akan memaparkan penjelasan singkat mengenai RTOS. Tapi tahapnya ini udah tingkatan middle ya. Dan juga eh, hasil dari pendemoan free RTOS tingkat middle ini. Oke, langsung saja. Nah, ini kita mulai dari arsitektur RTOS, implementasi peripheral intervensinya. Oke, pertama ini ada konsep inti task dan eksekusi konkuren. Dalam pendekatan bare metal tanpa OS, program berjalan secara sekuensial dalam satu super loop, misalnya while loop pada Arduino. Dalam RTOS, paradigma ini berubah menjadi eksekusi konkuren. Task sebagai unit eksekusi atau sebagai thread ya adalah blok kode mandiri, biasanya berupa infinite loop yang memiliki tujuannya tersendiri. Misalnya, task A itu membaca sensor, task B motor, dan task C menangani WiFi. RTOS ini memberikan ilusi bahwa setiap task memiliki CPU-nya sendiri. Dan ini konteks switch dan stack management. Karena CPU tuh sebenarnya hanya satu ya, yaitu single core MCU. Jadi kernel RTOS tuh harus memindahkan eksekusi antar task dengan sangat cepat. Proses ini disebut context switch. Saat beralih, status register CPU saat itu disimpan ke dalam ruang memori khusus milik task tersebut yang disebut stack. Setiap task membutuhkan alokasi RAM yang presisi untuk stacknya agar tidak terjadi stack overflow dan struktur data control yang disebut task control block TCB. Kedua ini ada namanya penjadwalan atau scheduling yang berbasis prioritas ya. Jadi RTOS ini seperti free RTOS yang menggunakan algoritma primitive priority based scheduling. Priority setiap task diberi angka prioritas. Kernel akan selalu mengeksekusi task dengan prioritas tertinggi yang siap atau ready untuk dijalankan. Kemudian untuk preemptive sendiri itu jika sebuah task prioritas tinggi tiba-tiba siap berjalan, misal karena sebuah interupsi atau delay yang telah selesai, ia akan langsung merebut prim atau urutan ya CPU dari task prioritas rendah yang sedang berjalan saat itu juga tanpa harus menunggu task tersebut selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sinkronisasi dan manajemen interupsi atau biasa disebut ISR. Penanganan hardware interrupt di RTOS sendiri memiliki aturan yang jauh lebih ketat dibandingkan bare metal. Bare metal itu kayak loop biasa ya. Jadi yang pertama tuh ada ISR, Safe APA, yaitu from ISR. Di dalam fungsi interupsi, eksekusi harus secepat mungkin dan tidak boleh ada fungsi yang bersifat blocking seperti delay atau menunggu koneksi. Oleh karena itu, RTOS menyediakan fungsi khusus yang diakhiri dengan from ISR. Misal, XQW send from ISR agar aman dipanggil dari dalam interupsi tanpa merusak scheduler. Nah, ini nih. Jadi ini untuk fungsinya ya menyediakan fungsi khusus yang diakhiri. Jadi biar aman lah intinya kalau manggil di dalam interupsi itu tanpa merusak dari penjadwalan yang telah atau penjadwalan yang telah ditentukan. Misalnya dia pakai prioritas yang ini nih, dia pakai yang algoritma priority. Jadi misalnya ada interrupt tuh nggak bakal terganggu lah urutannya. Kemudian ada binary semaphore atau SR to task signaling. Cara terbaik menangani interupsi berat adalah dengan teknik deferred interrupt processing. ISR perangkat keras dipicu. Ia hanya melakukan tugas ultra cepat, misal membersihkan flag interupsi, lalu memberikan sinyal atau bisa disebut give semaphore. Sebuah handler task berprioritas sangat tinggi yang sedang tertidur, ini dalam atau biasa disebut blood state ya keadaannya, akan terbangun dan atau ini istilahnya text semaphore dan melakukan pemrosesan data yang berat.
Jadi ada, aturannya ya untuk, eee, interupsi, nggak asal berarti ya. Ada yang binary, ada yang from ESR. Kemudian intertext communication dan shared resource, setengah ya. Ketika banyak task berjalan, mereka harus bisa berbagi data dan perangkat keras tanpa saling merusak atau berbalapan race condition. Yang pertama itu ada QW atau antrian ya, ada antriannya. Mekanisme antrian berbasis FIFO, first in, first out. Untuk mengirim data antar task atau dari SR ke task. Misalnya, task pembaca serial memparsing data lalu memasukkannya ke antrian. Task kontrol motor akan membaca dari antrian tersebut dan mengeksekusinya secara berurutan. Kemudian ada yang namanya tuh mutex atau mutual exclusion. Digunakan untuk memproteksi shared resource, sumber daya yang digunakan bersama seperti jalur I2C, SPI, atau layar LCD. Jika task A sedang memakai I2C yang memegang mutex ya, task B yang ingin memakai I2C harus mengantri dan dia akan masuk ke status atau kondisi blok sampai task A selesai dan melepaskan mutex. Kemudian ada intertask communication and shared resource. Yang pertama itu ada priority inheritance. Fitur canggih pada mutex ya. Jika task prioritas rendah memegang mutex dan task priority tinggi membutuhkan, sistem akan sementara menaikkan prioritas task rendah tersebut agar dia cepat selesai dan segera melepaskan mutex. Ini mencegah masalah priority inversion atau terjadinya kemacetan sistem. Jadi di atas scheduling atau penjadwalan itu ada namanya tuh ini, di atasnya itu ada namanya mutex ya. Walaupun misalnya yang, eee, task dengan prioritas tinggi itu butuh misalnya, I2C contoh ya, tapi lagi dipegang sama yang prioritas rendah, dia akan, menaikkan prioritas dari task rendah tersebut agar, diselesaikan dulu lah task-nya baru, mutex dilepasin dan dipegang oleh task prioritas yang tinggi, gitu. Kemudian ada event group ya, bendera status sinkronisasi, memungkinkan sebuah task menunggu kombinasi dari beberapa event terjadi. Dia menggunakan logika AND atau OR. Misal, task sistem siap baru berjalan jika sensor calibrate and network connected and motor homing down. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia pakai logika AND atau OR ya. Untuk kombinasi event yang terjadi. Kemudian ini ada implementasi peripheral, perangkat keras. Penerapan RTOS secara masif mengubah cara kita memprogram sensor dan aktuator. Yang pertama tuh ada GPIO dan text delay ya, V-text delay. Biasanya itu kalau blink in LED atau logika IO sederhana itu tidak boleh menggunakan delay. Biasa ya, karena itu bakal memblokir CPU dan terjadi wasting cycles. Menggunakan V-text delay membuat task tersebut berstatus block. Jadi dia nggak ready lah. Sehingga CPU 100% bisa digunakan oleh task lain selama masa tunggu tersebut. Kemudian external interrupt dan encoder 2 pin. Sinyal fase A atau B dari rotary encoder dihubungkan ke pin eksternal interrupt. Saat motor berputar cepat, ESR akan terus-menerus terpicu untuk menghitung posisi pulsa. Lalu nilai kalkulasi posisinya dikirim ke RTOS QW agar PI di controller task dapat menghitung kecepatan RPM secara presisi. Kemudian ada serial communication atau UART ya, transmisi data serial sangat lambat dibanding kecepatan CPU. Sistem menggunakan interupsi RX untuk menangkap setiap byte yang masuk dan melalui di QW atau antrean ya. Teks juga bisa menggunakan antrean atau interupsi buffer empty sehingga CPU tidak pernah nganggur menunggu pengirim karakter serial. Nah, ini untuk implementasi dari RTOS itu bisa digunakan di mana aja ya. Ada banyak ternyata. Kemudian ada di analog I/O ya, ADC dan DAC. Seperti yang kita tahu, ADC task ya berjalan tuh secara periodik, misal
dalam rentang waktu setiap 10 milisecond untuk mengambil sampel tegangan dari sensor contohnya. Tapi jika menggunakan DMA, interupsi DMA akan membangun taks pemrosesan data lewat semafor. Dan DAC taks menerima data dari QW perhitungan algoritma seperti output PID dan mengubahnya menjadi sinyal tegangan analog keluaran. Kemudian ada share bus, yaitu ada dua ya, I2C dan SPI. Nah, misal kita punya banyak sensor I2C seperti MPU 6050, OLED, RTC di jalur SDA atau SDA yang sama, namun dibaca oleh taks yang berbeda-beda. Jadi di paralel kan ya. Kemudian pemanggilan fungsi I2C read atau SPI transmit mutlak harus dibungkus dengan X semafor tak mutex dan semafor give mutex agar transmisi atau slave tidak disela di tengah jalan oleh transmisi ke slave lain. Jadi untuk I2C dan SPI yang berbagi jalur atau paralel itu harus kita menggunakan semafor teks, itu mutex ya. Kemudian komunikasi antar MCU atau distributed system. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Dalam sistem terdistribusi, arsitektur RTO sangat ideal untuk mengelola paket data yang masuk secara asinkron dari node MCU lain. Sebuah communication task khusus dapat didedikasikan untuk mendengarkan jalur bus. Contohnya seperti UART, CAN bus, RS485, SPI master slave, dan memvalidasi paket data seperti checksum, CRC, lalu mendistribusikan komen dari MCU lain tersebut ke berbagai task lokal melalui antrean pesan atau message queue. Kurang lebih seperti ini nih. Nah, oke, langsung aja kita ke hasil dari percobaan yang telah dilakukan ya. Yang pertama itu ada percobaan pertama. Oke, jadi ini merupakan hasil praktikum yang telah dilakukan. Di sini tuh ada dua task yang ditampilkan di serial monitor dan juga di LCD ya, atau benar di LCD. Kita di sini task pertama itu membaca dari SD card. Di sini terbaca ada tipe SD cardnya, ada kapasitasnya, dan juga total partisipasi dan memori yang telah terpakai dan sisanya. Kemudian di task kedua itu untuk membaca sensor suhu menggunakan DHT22. Nah, ini menggunakan sensor DHT22 dan ditampilkan di LCD. Yaitu membaca terus-menerus dalam rentang dengan delay itu beberapa milisecond ya sini. Nih 2500. Jadi dia terus membaca dan ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Misal ininya ditiup atau nggak berubah ya karena nggak Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk yang percobaan pertama, dia tuh hanya itu ada dua task yang mana task priority-nya tuh membaca SD card. Kemudian ini untuk yang percobaan kedua nih. Yang mana? Oke, ini merupakan hasil dari percobaan kedua yang mana menambahkan fitur interrupt pada algoritmanya. Sini hanya ada dua ya, yaitu pembacaan suhu. Ada dua task, yaitu pembacaan suhu dan LED ya, menyalakan LED. Tapi LED-nya itu dengan cara mengaktifkannya dengan cara interrupt. Jadi yang tertampil di serial monitor itu merupakan kelembaban, yaitu dia membaca dari sensor DHT22 ditampilkan di serial monitor dan ditampilkan di LCD. Di sini ada status bahwa interrupt itu nonaktif ya. Jika interrupt diaktifkan, maka LED akan on dan di serial monitor ataupun LCD menampilkan bahwa DHT22 dihentikan atau interrupt.
Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini merupakan Oke, jadi seperti itu saja kurang lebihnya untuk RTOS. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Bisa kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar. Oke, aku izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.